Udah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Iya, baik, terima dan juga Tribuners bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi di mendengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari, kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Iman. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan
di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik begitu Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik Rima, terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Gua dah. Nah, iya, Pak. Udah lagi, akhirnya Jadi ini. saya balik akun foto-foto. Yuk, 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 yuk. Udah, belum, yuk, bro. Lu. Nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi, sore. Bawa abang ya, bawa ya. Ya, kita jadi kan. Lagi terus lagi ingat jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk, 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 yuk. Udah, belum, yuk, bro. Lu. Udah lagi, akhirnya Jadi ini. saya balik akun foto-foto. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik, Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa.
Dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik begitu Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Udah lagi, akhirnya Jadi inang ini. saya balik akun foto-foto. Yuk. Udah belum, yuk. Udah. Lu, tadu. Nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi, sore. Bukan apa nggak ada yang bawa ya? Ya kita kan. Lagi terus lagi nyat jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Udah belum, yuk. Udah. Lu, tadu. Udah lagi, akhirnya Jadi inang ini. saya balik akun foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga
turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari, kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa. Dan untuk proses penyegelan pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang
datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik. Begitu Rima, kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik Rima, terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya, apakah berkas atau seperti apa begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Sekali lagi, akhirnya Jadi ini saya balik akun foto-foto. Yuk. Udah belum, yuk. Bro. Lu. Nggak jadi kita. Menunjuknya tadi. Enggak tadi, sore. Mau apa nggak? Yang bawa ya? Ya, kita kan. Lagi nyat, jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Udah belum, yuk. Bro. Lu. Sekali lagi, akhirnya Jadi ini saya balik akun foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini,
hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa. Dan untuk proses penyegelan pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab. Namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik. Begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK.
Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang tiga tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Belum lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik, abang foto-foto. Yuk, yuk. Belum, yuk. Berang. Lu. Nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi, sore. Bapak abang ya, yang bawa ya. Yakin aja itu kan. Lagi terus. Lagi nyat, jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Belum, yuk. Berang. Lu. Belum lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik, abang foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik, Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari,
menjelang sore hari kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti di Kudara, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa. Dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik, begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa
tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang tiga tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Lagi, akhirnya Jadi ini. saya balik akun foto-foto. Yuk, belum, yuk, bro. Lu, tadu. Nggak jadi kita. Menunjuknya tadi. Enggak tadi sore. Bukan abang ya, yang bawa ya. Yakin aja. Lagi terus. Lagi ingat jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Belum, yuk, bro. Lu, tadu. Lagi, akhirnya Jadi ini. saya balik akun foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik, Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Iman. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, rekan Azam?
Untuk terkait hal tersebut belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa. Dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik, begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya, apakah berkas atau seperti apa, begitu, Rima. Dan itu dibawa, baik itu dari pas ketika penyegelan kantor Bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu Dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, begitu, Rima.
Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik akun foto-foto. Yuk, 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 yuk. Udah, belum, yuk, bro. Lu, tadu. Jadi kita Menunjuk nih tadi. enggak tadi sore. Bukan apa ya? Di bawah ya. Yakin aja itu kan. Lagi nyat jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Yuk, 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 yuk. Udah, belum, yuk, bro. Lu, tadu. Lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik akun foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik, terima dan juga Tribuners bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang
seperti di Kudara, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja, dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik, begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya, apakah berkas atau seperti apa, begitu, Rima. Dan itu dibawa, baik itu dari pas ketika penyegelan kantor Bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu Dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak.
Udah lagi, akhirnya Jadi hitam ini. saya balik, aku foto-foto. Yuk, 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 yuk. Dah, belum, yuk, bro, ayo, bro. Lu. Nggak jadi kita. Menunjuknya tadi. Enggak tadi, sore. Mau nonton nggak? Yang bawa ya? Yakin aja itu kan. Lagi nyat jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk, 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 yuk. Dah, belum, yuk, bro, ayo, bro. Lu. Udah lagi, akhirnya Jadi hitam ini. saya balik, aku foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Iya, baik, terima dan juga Tribuners bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa
teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja, dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik, begitu Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya, apakah berkas atau seperti apa, begitu Rima. Dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor Bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu Dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, begitu Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Gua dah. Nah, iya, Pak. Lagi, maksudnya Jadi ini namanya. saya balik abang foto-foto. Yuk. Belum yuk, bro. Lu tadi. Nggak jadi kita. Menunjuknya tadi. Enggak tadi sore. Bapak abang ya, yang bawa ya. Yakin aja itu kan.
Lagi terus lagi ingat jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk, 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 yuk. Udah belum, yuk, bro, ayo, bro. Lu. Udah lagi, akhirnya Jadi namanya. saya balik abang foto-foto. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga
belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja, dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu, Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor Bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu Dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Lagi, akhirnya Jadi ini namanya. saya balik, aku foto-foto. Yuk, 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 yuk. Udah belum, yuk, bro. Lu. Nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak, tadi sore. Bapak apa nggak? Bawa ya? Yakin aja itu kan. Lagi terus. Lagi nyat, jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Yuk, 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 yuk. Udah belum, yuk, bro. Lu.
jadi maksudnya Jadi namanya saya balik album foto-foto wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti di Kudara, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang
juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja, dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu, Rima. Dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Lagi, akhirnya Jadi ini. saya balik, aku foto-foto. Yuk, 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 yuk. Udah, belum, yuk, bro, ayo, bro. Lu, tadu. Nggak jadi kita. Menunjuknya tadi. Enggak, tadi sore. Nonton apa nggak? Di bawah ya? Yakin aja. Lagi terus lagi nyat jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk, 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 yuk. Yuk. Udah, belum, yuk, bro, ayo, bro. Lu tadu. Lagi, akhirnya Jadi ini. saya balik, aku foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak.
Gua dah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan
di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik begitu Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya, apakah berkas atau seperti apa begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Sekali lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik, aku foto-foto. Yuk, 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 yuk. Udah, belum, yuk, bro, ayo, bro. Lu, nggak jadi kita. Menunjuknya tadi. Enggak tadi, sore. Mau nonton nggak? Mau ya? Ya, kita kan. Lagi nyat, jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk, 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 yuk. Udah, belum, yuk, bro, ayo, bro. Lu. Sekali lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik, aku foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik Rima, ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik. Hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa.
Dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik begitu Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik Rima, terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu Rima. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Lagi, akhirnya Jadi hitam ini. saya balik akun foto-foto. Yuk. Belum, yuk. Bro. Lu, nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi, sore. Mau apa nggak? Mau ya? Ya, kita kan. Lagi terus. Lagi nyat, jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Belum, yuk. Bro. Lu, lagi, akhirnya Jadi hitam ini. saya balik akun foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga
turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti di Kudara, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik. Hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa. Dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab. Namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang
datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik. Begitu Rima, kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya, apakah berkas atau seperti apa begitu Rima. Dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian dinas Cipta Karya, dan juga dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu Rima. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Lagi, akhirnya Jadi namanya. saya balik akun foto-foto. Yuk. Belum, yuk. Bro. Lu. Nggak jadi kita. Menunjuknya tadi. Enggak tadi, sore. Bukan apa nggak ada yang bawa ya? Ya, kita kan. Lagi terus. Lagi nyat, jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Belum, yuk. Bro. Lu lagi, akhirnya Jadi namanya. saya balik akun foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini,
hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa. Dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab. Namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik. Begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK.
Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu, Rima. Dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang tiga tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik akun foto-foto. Yuk. Udah. Belum, yuk. Bro. Lu tadi nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi sore. Mau nonton ya? Mau ya? Ya kita kan. Lagi nyat jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Udah. Belum, yuk. Bro. Lu tadi lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik akun foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik, Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari, dan
menjelang sore hari kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti di ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa. Dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik. Begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa
tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang tiga tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam, selamat kembali bertugas. Gua dah. Nah, iya, Pak. Udah lagi, akhirnya Jadi ini namanya. saya balik abang foto-foto. Yuk. Udah belum, yuk. Berang, ayo, Bro. Lu. Nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi, sore. Bapak abang ya, yang bawa ya. Ya, kita kan. Lagi ingat jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Udah belum, yuk. Berang, ayo, Bro. Lu. Udah lagi, akhirnya Jadi ini namanya. saya balik abang foto-foto. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik, Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Iman. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, rekan Azam?
untuk terkait hal tersebut belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa. Dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik, begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya, apakah berkas atau seperti apa, begitu, Rima. Dan itu dibawa, baik itu dari pas ketika penyegelan kantor Bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu Dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, begitu, Rima.
Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Udah lagi, akhirnya Jadi hitam ini. saya balik akun foto-foto. Yuk, yuk. Udah, belum, yuk. Bro. Lu tadi nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi, sore. Mau nambah ya? Yang bawah ya? Ya, kita kan. Lagi terus. Lagi nyat jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Udah, belum, yuk. Bro. Lu tadi udah lagi, akhirnya Jadi hitam ini. saya balik akun foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik, terima dan juga Tribuners bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang
seperti di ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja, dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik, begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya, apakah berkas atau seperti apa, begitu, Rima. Dan itu dibawa, baik itu dari pas ketika penyegelan kantor Bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu Dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Gua dah. Nah, iya, Pak.
Udah lagi, akhirnya Jadi ini namanya. saya balik abang foto-foto. Yuk, Udah belum, yuk, bro, ayo bro. Lu, nggak jadi kita. Menunjuknya tadi. Enggak tadi, sore. Bapak abang ya, yang bawa ya? Ya, kita kan. Lagi ingat jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Udah belum, yuk, bro, ayo bro. Lu, udah lagi, akhirnya Jadi ini namanya. saya balik abang foto-foto. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Iya, baik, terima dan juga Tribuners bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti di Kudara, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa
teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja, dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik, begitu Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya baik Rima, terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa, begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor Bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu Dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, begitu Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Gua dah. Nah, iya, Pak. Udah lagi, akhirnya Jadi ini. saya balik, aku foto-foto. Yuk, 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 yuk. Udah, belum, yuk, bro, ayo, bro. Lu. Nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi, sore. Mau apa nggak? Mau ya? Ya, kita kan.
Lagi terus. Lagi ingat jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk, 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 yuk. Yuk. Dah. Dah belum, yuk. Bro, ayo, bro. Lu. Udah lagi, takutnya Jadi hilang ini. saya balik akun foto-foto. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam?
Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja, dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya, apakah berkas atau seperti apa begitu, Rima. Dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor Bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu Dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Udah lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik, aku foto-foto. Yuk. Udah belum, yuk. Bro. Lu, tadu. Nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi, sore. Mau apa nggak? Yang bawa ya? Ya kita kan. Lagi nyat jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Udah belum, yuk. Bro.
Sekali lagi, takutnya Jadi namanya ini. saya balik akun foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik, terima dan juga Tribuners bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang
juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja, dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu, Rima. Dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Gua dah. Nah, iya, Pak. Udah lagi, akhirnya Jadi ini namanya. saya balik, aku foto-foto. Yuk, 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 yuk. Dah, belum, yuk, bro, ayo, bro. Lu. Nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi, sore. Bapak abang ya, yang bawa ya? Ya, kita kan. Lagi terus lagi ingat jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Yuk, 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 yuk. Dah, belum, yuk, bro, ayo, bro. Lu. Udah lagi, akhirnya Jadi ini namanya. saya balik, aku foto-foto. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak.
Gua dah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan
di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik begitu Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik Rima, terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Gua dah. Nah, iya, Pak. Lagi akhirnya Jadi hilang ini. saya balik akun foto-foto. Yuk, 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 yuk. Dah, belum, yuk, bro. Lu. Nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi sore. Bapak apa nggak ada yang bawa ya? Yakin aja kan? Lagi terus. Lagi ingat jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Yuk, yuk, yuk. Dah, belum, yuk, bro. Lu. Lagi akhirnya Jadi hilang ini. saya balik akun foto-foto. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan
atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti di Kudara, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa. Dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada
malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik. Begitu Rima, kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik Rima, terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Lagi, akhirnya Jadi ini saya balik akun foto-foto. Yuk. Belum, yuk. Bro. Lu tadi jadi kita menunjuk nih tadi. Enggak tadi sore. Bukan apa enggak ada yang bawa ya? Ya kita kan. Lagi terus lagi nyat jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Belum, yuk. Bro. lu tadi lagi, akhirnya Jadi ini saya balik akun foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait
OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik Rima, ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa. Dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab. Namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat.
dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik. Begitu Rima, kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya, apakah berkas atau seperti apa begitu Rima. Dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian dinas Cipta Karya, dan juga dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu Rima. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Wadah. Nah, iya, Pak. Lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik akun foto-foto. Yuk. Udah. Belum, yuk. Bro. Lu, taruh. Nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi sore. Nonton apa nggak? Tahu ya? Ya kita kan. Lagi nyat jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Yuk. Udah. Belum, yuk. Bro. Lu, taruh. Lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik akun foto-foto. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Wadah. Nah, iya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik Rima dan juga Tribuners, bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut.
dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti di ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit. Begitu, Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya, baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa. Dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja. Dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik. Begitu, Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut
membawa barang bukti yang ada di sana? Ya, baik, Rima. Terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa begitu, Rima. Dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang tiga tersebut, baik itu dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Begitu, Rima. Baik, terima